Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Sintayong sebut Hakim Garis melakukan 3 blunder pada kekalahan timnas Indonesia. Sementara Real Madrid diremehkan di final Liga Champions. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Gavi akan memperpanjang kontrak di Barcelona dan akan mendapat kenaikan gaji yang lumayan besar. Kita jauh ke Vietnam, ada timnas Indonesia yang kalah dengan skor telak 3-0. Kabar baik datang menghampiri raksasa La Liga Barcelona. Kabarnya gelandang muda mereka Gavi akan segera memperpanjang kontraknya di Camp Nou. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis kenamaan Fabrizio Romano. Fabrizio menyebut kalau Barcelona sudah mengadakan pertemuan dengan agen Gavi. Dalam pertemuan tersebut kedua belah pihak sudah hampir sepakat. Dalam kontrak barunya Gavi akan mendapat kenaikan gaji yang lumayan besar. Timnas Indonesia mengalami kekalahan telak di laga pembuka SEA Games 2021. Pada laga tersebut Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan ditekuk Vietnam dengan skor telak 3-0. Pada laga ini Nguyen Tin Linh menjadi aktor kemenangan Vietnam dengan mencetak 1 gol serta 1 assist. Gol tersebut dicetak di menit ke-54 pertandingan, sementara 1 asisnya Tin Linh sumbangkan di menit ke-74. Hasil ini pun membuat skuad Garuda berada di papan bawah grup A. Tammy Abraham mencetak satu-satunya gol pada pertandingan leg kedua semifinal UEFA Conference League kemarin. Hasilnya AS Roma unggul atas Leicester City dengan agregat 2-1. Tambahan 1 gol tersebut membuat catatan Tammy di musim ini semakin mengesankan. Mantan striker Chelsea ini sudah mencetak 25 gol di berbagai kompetisi, menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak asal Inggris di 5 liga top Eropa. Seandainya konsisten, Tammy akan dipilih sebagai striker skuad The Three Lions di Piala Dunia 2022 di Qatar. Di semifinal Liga Champions, Manchester City menelan kekalahan atas Real Madrid dengan agregat 5-6. Padahal skuad Citizen sempat unggul agregat 5-3. Sayang petaka datang setelah Rodrigo mencetak brace dalam waktu 2 menit. Selain itu Manchester City justru tertinggal di babak extra time lewat gol penalti dari Karim Benzema. Sementara itu fans Manchester City menyoroti aksi wasit yang dianggap curang. Alasannya wasit meniup peluit 10 detik lebih cepat dari waktu yang seharusnya. Fans Barcelona di TikTok sombong dan meremehkan Real Madrid. Nah, masih soal diremehkan, giliran Jamie Carragher yang menyebut El Real nggak punya peluang menang di final Liga Champions. Real Madrid lolos ke final Liga Champions secara mengejutkan. Saat itu di laga semifinal, skuad El Real mengalahkan Manchester City dengan agregat 6-5. Hal ini tentu mengejutkan fans sepak bola dunia nggak terkecuali fans Barcelona. Pada video TikTok yang beredar, fans Barcelona terlihat meremehkan Benzema dan kawan-kawan. Dalam video tersebut, seorang pria memprediksi kalau El Real bakal tersingkir sejak laga melawan PSG. Tetapi sayang prediksinya tersebut gagal. Real Madrid lolos ke final Liga Champions setelah comeback atas Manchester City. Keberhasilan El Real ini mendapat tanggapan dari legenda Liverpool yakni Jamie Carragher. Carragher bilang kalau lolosnya Real Madrid membuat fans Liverpool merasa lega. Alasannya Carragher menyebut melawan Real Madrid lebih mudah dibandingkan dengan Manchester City. Selain itu Carragher juga bilang kalau El Real nggak punya peluang untuk menang di laga final. Carragher yakin kalau skuad The Reds akan mengangkat trofi si kuping besar musim ini. Rodrigo sempat ngeblank dan terdiam saat mencetak 2 gol ke gawang Manchester City. Kita pindah ke Inggris guys, ada Mikel Arteta yang resmi memperpanjang kontrak di Arsenal. Rodrigo menjadi pahlawan Real Madrid lewat 2 golnya di menit ke-90 dan 91. Rodrigo mengaku gak bisa berkata-kata saat mencetak gol untuk menyamakan kedudukan. Saat itu Rodrigo mengaku terdiam dan gak bisa mendengar apa yang rekan setimnya teriakan. Dalam wawancaranya, Rodrigo mengaku kalau itu adalah performa terbaiknya. Selain itu, wonderkid asal Brazil ini juga berharap bisa terus mencetak gol untuk skuad El Real. Phil Jones dan Eric Bailly sudah memutuskan untuk meninggalkan Manchester United di akhir musim ini. Alasannya karena mereka sudah jarang dimainkan. Jones sebenarnya sudah pulih dari cedera lutut kronis yang menimpanya. Akan tetapi Jones cuma dimainkan sebanyak 5 pertandingan di berbagai kompetisi. Serupa juga dengan Bailly yang cuma menjadi starter di 5 pertandingan saja. Bailly pun merasa kecewa dan menyampaikan keresahannya. Bailly menyebut banyak rekan setimnya yang tampil lebih buruk.
Jumat kemarin Arsenal resmi memperpanjang kontrak pelatih mereka yakni Mikel Arteta. Kabar perpanjangan kontrak ini disampaikan lewat Instagram resmi klub. Kabarnya The Gunners memperpanjang kontrak Arteta sampai tahun 2025. Arteta sendiri dianggap menjadi pelatih yang berkembang dan memiliki progres yang cukup baik. Setelah kontraknya resmi diperpanjang, Arteta pun merasa senang dan bersyukur bisa menukangi skuad The Gunners. Fans Marseille membuat koreografi berani dengan menyebut UEFA Mafia. Ngomong-ngomong soal kompetisi Eropa, ada Luka Modric yang tertawa karena Real Madrid dibilang hanya hoki. Pada laga semifinal UEFA Conference League antara Marseille kontra Feyenoord, terdapat koreografi dari fans Marseille yang mencuri perhatian. Saat itu fans Marseille membuat koreografi bertuliskan UEFA Mafia. Koreografi fans Marseille ini pun viral di Twitter dan mendapat berbagai tanggapan dari netizen. Salah satu netizen menyebut kalau fans Marseille terlalu frontal. Ada juga mereka yang bilang kalau UEFA akan memberikan sanksi. Real Madrid melaju ke final Liga Champions dan akan bertanding melawan Liverpool. Terkait keberhasilan tersebut, banyak yang menganggap kalau El Real cuma hoki. Pertama, Benzema dianggap beruntung karena lolos dari pelanggaran saat menekan kiper PSG Gianluigi Donnarumma. Berikutnya, Real Madrid dinilai beruntung karena gol Marcos Alonso dianulir. Mendengar hal tersebut, gelandang Real Madrid Luka Modric cuma bisa tertawa. Modric menyebut kalau El Real nggak mungkin bisa beruntung berkali-kali. Pertandingan Real Madrid dan Manchester City di Santiago Bernabeu dipimpin oleh wasit Daniel Orsato. Banyak yang menilai kalau Orsato cukup kontroversi. Selain membubarkan laga lebih cepat, Orsato dianggap kurang tegas terutama pada pemain Real Madrid. Saat itu Orsato nggak memberi hukuman kepada Casemiro yang melakukan pelanggaran keras. Hasilnya kepemimpinan Orsato dianggap menguntungkan skuad El Real. Masa depan kepemilikan Chelsea saat ini masih menjadi tanda tanya besar. Kabarnya pengusaha asal Amerika Serikat Todd Boehly menjadi kandidat terkuat sebagai pemilik Chelsea selanjutnya. Menurut berbagai sumber, Boehly akan segera menandatangani kontrak dalam waktu dekat. Kabarnya Boehly akan mengambil alih Chelsea senilai 4 miliar pound sterling. Mantan Presiden The Blues Roman Abramovich dikabarkan sudah setuju terkait hal tersebut dan sambil menunggu persetujuan resmi dari pemerintah Inggris. Inter Milan melibas Empoli dan menyalip AC Milan dari puncak klasemen. Belum beranjak dari Serie A, ada Juventus yang kena comeback Genoa di penghujung laga. Inter Milan melanjutkan tren kemenangan mereka di pekan ke-36 Serie A. Bertanding di hadapan para pendukung, skuad Nerazzurri berhasil comeback atas Empoli dengan skor 4-2. Pada menit ke-28 pertandingan, Inter Milan sudah tertinggal 2 gol lewat Andrea Pinamonti dan Christian Aslani. Beruntung Nerazzurri mampu menyamakan kedudukan di menit ke-40 dan 45 pertandingan. Lalu di babak kedua, Nerazzurri mampu comeback dan mencetak 2 gol lewat Lautaro Martinez dan Alexis Sanchez. Kemenangan ini membuat Inter Milan menyalip AC Milan di puncak klasemen. Juventus gagal meraih kemenangan di pekan ke-36 Serie A. Bertanding di Stadion Luigi Ferraris, Paulo Dybala dan kawan-kawan takluk di tangan Genoa dengan skor tipis 2-1. Juventus sejatinya unggul lebih dulu setelah Paulo Dybala mencetak gol di menit ke-48. Sayang Bianconeri gagal mempertahankan keunggulan tersebut. Saat itu Albert Gudmundsson dan Domenico Cristito mencetak gol di menit akhir laga. Walaupun kalah, Juventus tetap berada di peringkat 4 klasemen dengan mengkoleksi 69 poin. Paulo Dybala sudah mencetak 115 gol dan menyamai legenda Juventus yakni Roberto Baggio. Kita beralih ke Serie B, ada Lecce dan Cremonese yang memuncaki klasemen dan promosi ke Serie A. Paulo Dybala berhasil mencetak 1 gol pada laga melawan Genoa. Tambahan 1 gol tersebut menambah koleksi Dybala menjadi 115 gol. Dybala berhasil menyamai torehan gol dari legenda Juventus yakni Roberto Baggio. Walaupun sudah menyamai rekor Baggio, di musim panas nanti Dybala dipastikan hengkang dari Juventus. Alasannya karena bomber asal Argentina ini belum mencapai kesepakatan dengan Bianconeri. Padahal di musim ini Dybala tampil apik dan sudah mencetak 15 gol di semua kompetisi. Lecce berhasil keluar sebagai juara Serie B musim ini. Klub berjuluk Giallorossi ini berhasil memuncaki klasemen dengan mengkoleksi 71 poin. Perjalanan mereka di Serie B bisa dibilang cukup baik.
Mereka mampu memenangkan 19 pertandingan dan cuma menelan 5 kekalahan saja. Selain Leeds, Cremonese juga dipastikan promosi setelah menempati posisi kedua dengan mengkoleksi 69 poin. Timnas Indonesia U23 menelan kekalahan atas Vietnam dengan skor telak 0-3. Terkait kekalahan tersebut, sang pelatih Sintayong menilai kalau anak asuhnya tampil kurang baik. Selain itu, pelatih asal Korea Selatan ini juga menyalahkan kinerja hakim garis yang membuat 3 keputusan keliru. Saat itu, sang hakim garis mengabaikan 3 offside dari Vietnam. Walaupun begitu, Sintayong mengaku kalau timnya memang layak kalah. Alasannya, Sintayong menyebut kalau Vietnam tampil lebih baik. Inter Milan berhasil meraih kemenangan di laga krusial melawan Empoli. Saat itu skuad Nerazzurri mampu comeback dan mengakhiri laga dengan kemenangan 4-2. Kemenangan ini membuat persaingan Serie A semakin panas, sebab Nerazzurri yang sempat tertinggal 4 poin kini menyalip AC Milan di puncak klasemen. Walaupun begitu, Inter Milan tinggal menyisakan 2 pertandingan saja, sementara AC Milan masih punya 3 pertandingan. Next, jersey baru Real Madrid mendapat perubahan di warna serip bahu dan kerah. Kita jauh ke Cina, ada Asian Games 2022 yang ditunda karena kasus COVID-19 masih tinggi. Musim 2021-2022 akan segera berakhir. Setelah sejumlah klub dilaporkan merilis jersey baru, kini giliran Real Madrid yang memamerkan seragam anyarnya. Dari foto yang beredar, jersey baru Real Madrid ini nggak mengalami banyak perubahan. Di bagian depan masih ada logo Adidas, logo klub, dan sponsor Fly Emirates. Akan tetapi terdapat perbedaan mencolok pada strip di bagian bahu dan kerah. Real Madrid mengubah strip sebelumnya yang berwarna biru dan kuning menjadi ungu dan hitam. Bagus Kahvi dikabarkan masuk ke dalam line-up pemain cadangan FC Utrecht di laga kontra VVV Venlo. Sayang di laga itu sang pelatih nggak memainkan Bagus Kahvi. Dalam 3 laga terakhir, Bagus memang masuk ke dalam line-up pemain cadangan. Bahkan di laga melawan ADO Den Haag, Bagus sempat dimainkan selama 4 menit. Hal ini menjadi kabar baik mengingat sebelumnya Bagus jarang dimainkan selama bergabung di FC Utrecht. Asian Games 2022 yang akan digelar di Hangzhou, China resmi ditunda. Penundaan ini terjadi karena kasus COVID-19 di sana masih mencatatkan angka yang tinggi. Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabta Oktohari turut menyayangkan penundaan tersebut. Okta menyebut kalau penundaan ini berdampak pada kesiapan para atlet. Alasannya mereka sudah menyiapkan berbagai skema pertandingan. Selain itu, Okta juga bilang kalau penundaan ini mempengaruhi biaya yang ditanggung. Wasit Tom Henning of Rebo sampai saat ini masih menjadi buah bibir publik sepak bola dunia. Bukan karena prestasi gemilang, melainkan keputusan kontroversinya di Liga Champions tahun 2009 lalu. Saat itu Barcelona bertanding melawan Chelsea di leg kedua babak semifinal. Wasit asal Norwegia ini membuat keputusan kontroversi, yakni nggak memberikan penalti kepada Chelsea. Padahal saat itu Gerard Pique dengan jelas melakukan handball. Setelah 1 dekade bungkam, Tom Henning baru-baru ini mengakui kalau Chelsea layak mendapatkan penalti. Aurelien Tchouameni sering diberitakan bakal hengkang dari AS Monaco. Gelandang asal Prancis ini disebut menjadi incaran sejumlah klub top Eropa seperti Liverpool dan Real Madrid. Akan tetapi menurut kabar, Tchouameni lebih memilih Real Madrid sebagai pelabuhan barunya. Tchouameni bilang dirinya bermimpi bisa berseragam Los Blancos. Sementara itu peluang El Real untuk merekrut Tchouameni juga terbuka lebar. Alasannya AS Monaco siap menjual Tchouameni dengan kisaran harga 70 juta euro. Masa depan Kylian Mbappe di PSG masih menjadi perbincangan hangat sejumlah media. Sebelumnya bomber asal Prancis ini sering dirumorkan akan bergabung dengan Real Madrid. Rumor ini sendiri nampaknya bakal segera terwujud. Kabar terbaru menyebut kalau pekan depan rombongan Mbappe akan menemui perwakilan Real Madrid. Sebelumnya media Le Parisien mengklaim kalau Mbappe akan bertahan di PSG. Akan tetapi sang ibu membantah kabar tersebut. Guys, kita bacain komentar ini dari Indra Gaming. Hostnya libur lebaran ya Min. Iya guys, tapi aku udah di sini lagi. Selamat lebaran ya buat kalian semua. Nah, buat kalian yang komennya mau dibacain juga bisa langsung komen di bawah. Sampai jumpa.